Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Sumpah kangen banget bikin video di YouTube. Pasti kalian para subscribers aku di YouTube bertanya-tanya, Kaladi kemana aja gak pernah bikin video, udah lama banget. Maaf banget ya guys, jadi aku tuh emang sekarang lebih aktifnya di IG sama di TikTok. Sumpah udah lama muncul di YouTube, tetap aja belibetnya ini kagak hilang-hilang. Jadi kalau kalian mau tahu terus updatean aku, silahkan follow IG aku sama TikTok aku, oke? By the way, aku emang diet lagi guys, dari mulai bulan Juli 2023 sampai sekarang pun aku masih diet. Dan aku mau kasih tahu tips-tipsnya, tips-tips diet sehat untuk kalian yang mungkin lagi mau nurunin berat badan juga, ataupun mau mengubah pola hidup kalian menjadi lebih sehat lagi. Selama diet ini, alhamdulillah aku udah turun 7 kilo dalam waktu 3 bulan. Emang ini termasuknya agak lama sih daripada orang-orang yang diet sebulan bisa turun lebih dari 5 kilo. Kalau aku tuh sebulan normal aja guys dietnya. Jadi turunnya itu 2-3 kilo aja. Aku bukan diet ekstrim gitu. Kalau kalian sadar, sebenarnya setelah nikah berat badan aku tuh naik guys. Aku menggendut gitu. Gendutan setelah nikah aku tuh naik 7 kilo ke 59 hampir 60. Oh my god, paniknya tuh ada banget. Sebenarnya bukan karena berat badan aja sih dan bentuk badan aja yang berubah, bukan karena itu aja. Berat badannya naik itu tuh memang pasti ya kesehatan kita tuh akan tidak baik. Apa sih? Ngerti gak sih maksud gue? Jadi badan kita tuh nggak akan se-fit dulu dan akan lebih sering sakit-sakitan. Kalian ngerasain nggak yang berat badannya naik atau di atas normal berat badan kalian, itu kalian jadi gampang capek, gampang sakit-sakitan? Ya kan, ngerasain kan? Dan itu tuh nggak enak, ya gak sih? Apalagi nih ya, kita masih muda, aku masih muda, terus udah sering sakit-sakitan. Aduh, sangat disayangkan sekali. Aku tidak mau seperti itu. Karena dari kecil tuh aku udah kayak gampang sakit gitu loh dari kecil. Aku tuh capek guys sakit-sakitan terus. Aku tuh diantara saudara-saudaraku yang lain, aku yang paling sering sakit dan aku yang paling sering ke rumah sakit. Aku tidak mau lagi hidup seperti itu. Aku tuh mau mencoba untuk kayak gimana ya biar aku tuh sehat, biar aku tuh fit, biar aku tuh bisa produktif di usia muda. Salah satu caranya adalah mau gak mau ya harus mengubah gaya hidup jadi lebih sehat. Karena ternyata nggak cuman aku aja sebagai anak muda nih yang ngerasain sering sakit-sakitan, tapi banyak juga tuh anak-anak seusia aku. Asik, anak-anak seusiaku, orang-orang seusia aku tuh cerita di TikTok gitu kan, sharing kalau misalnya dia tuh sering sakit, bahkan ada yang udah cuci darah, ada yang bermasalah ginjal segala macam karena pola hidupnya nggak sehat, makannya nggak sehat, nggak pernah olahraga. Nah ini yang mau aku tekankan gitu ke teman-teman, bahwa yuk kita mulai pola hidup sehat mulai dari sekarang. Karena meskipun susah-susah di awal, tapi nanti ketika kita udah usia mau 30, mau 40, di saat teman-teman kita mungkin ya orang-orang seusia kita tuh udah lemah badannya, kita tuh masih sehat, masih fit, masih produktif. Dan nanti tuh kalau tubuh kita sehat, kita sendiri yang enak, ya kan? By the way, aku diet ini dan aku berhasil turun berat badan ini tuh tanpa obat-obatan pelangsing, tanpa teh detox, tanpa minuman-minuman fiber. Pokoknya aku nggak minum-minum kayak gitu. Aku bener-bener diet sehat. Oke, langsung aja tips diet dari aku biar berhasil ya. Yang pertama yang tadi aku udah jelasin, ubah dulu mindset kita. Kalau diet itu bukan buat kurus tapi buat sehat. Ini mindset ini yang terpenting. Ini yang bikin niat kita tuh kuat dan bisa konsisten. Yang kedua, diet yang aku jalanin adalah diet intermittent fasting yang disaranin sama Aderai. Aku tuh intermittent fastingnya itu start makan aku tuh mulai dari jam 10 pagi dan terakhir aku makan itu adalah jam 6 sore. Ini aku lakuin terus-terusan sampai detik ini. Sebenarnya untuk jam intermittent fasting ini ada macam-macam. Kalian bisa cek aja di TikTok ataupun di YouTube-nya Aderai. Kalian bisa pilih kira-kira jam yang mana aja nih yang mau kalian pilih. Kalau aku pribadi, karena aku tuh udah terbiasa dari dulu tuh nggak apa-apa nggak makan pagi di jam 7 atau jam 8 pagi, makanya aku pilih yang start makan itu jam 10 pagi, terus terakhir aku makan tuh di jam 6 sore. Emang sebelum jam 10 pagi itu nggak lapar kak? Aku sih enggak ya, maksudnya biasa aja gitu ya, minum air putih aja. Terus aku lanjut dengan olahraga. Pokoknya aku tuh pagi-pagi olahraga. Dan biar nggak mikirnya tuh makan terus gitu. Pokoknya habis olahraga jam 10 pagi tuh aku makan pagi. Biasanya aku makan buah atau enggak aku ganti meal replacementnya pakai free meal atau enggak hotdog. Terus abis itu aku makan siangnya itu kalau lagi lapar banget nih ya, misalnya abis olahraga kardio lapar banget, itu aku makan siangnya jam 11. Tapi kalau misalnya nggak lapar banget, aku makan siangnya jam 1. Pokoknya antara jam 11 sampai jam 1 itu aku makan siang, makan nasi. Aku masih makan nasi. Pokoknya diet ini aku masih makan nasi ya guys, karena aku pecinta nasi. Aku nggak bisa nggak makan nasi sama sekali.
Aku makan nasi tapi porsinya tuh dikurangin, yang biasanya 2 centong atau bisa lebih ya, biasanya aku tuh makan nasi bisa nambah. Ini aku kurangin pelan-pelan, jadi aku makannya tuh 1 centong kayak gitu kan, 1 centong nasi. Habis itu banyakin sayurnya, terus banyakin protein. Aku proteinnya itu dari dada ayam, telur, tahu, tempe kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya kita banyak makan protein sama serat itu tuh bikin kenyang lebih lama guys. Ya aku juga mau kasih tahu kalau di sini tuh aku dietnya bukan diet yang hambar atau serba kukus-kukusan, serba rebus-rebusan, enggak. Kalau tempe aku tuh masih goreng, terus tahu juga aku masih goreng, tapi minyaknya aku kurangin. Jadi minyaknya tuh benar-benar dikit aja kalau misalnya mau ngegoreng. Untuk dada ayam biasanya aku panggang ataupun aku tumis. Pokoknya kalau kalian mau lihat resep-resep diet aku itu ada di Instagram aku ataupun di TikTok aku di Sehat Bareng Yuk, kalian cek aja. Nah, untuk menjelang makan sorenya, aku makan sore biasanya jam 4 ataupun jam 5 sore. Nah, menjelang itu aku tuh ngemilnya itu ngemil buah, ataupun kalau misalnya mau ngemil makanan nih ya, aku ngemilnya tuh fit bar yang kayak gitu-gitu aja sih, nggak ngemil ciki atau coklat-coklatan. Karena emang basicnya dari dulu aku tuh nggak terlalu suka ngemil, tapi aku emang makannya tuh banyak. Makan sorenya sama kayak makan siang, porsinya aja yang dikurangin, nasinya dikurangin dikit, tapi lauknya biasanya aku sama kayak makan siang. Oh iya, aku juga konsumsi habatus sauda sama madu hitam. Ini nggak di endorse, tapi emang aku konsumsi ini udah dari lama. Untuk kesehatan aku ini ngaruh banget sih untuk metabolisme tubuh sama daya tahan tubuh. Jadi selama aku konsumsi ini tuh aku jadi jarang sakit-sakitan. Dan aku kan ada mah ya, basicnya tuh aku ada mah. Basic gak tuh? Aku emang ada mah, ada GERD sih, bukan mah lagi tapi GERD. Jadi pas diet ini emang aku tuh agak ada bulu kucing, maaf. Pas diet itu emang aku agak takut gitu kan, GERD aku tuh kambuh, tapi alhamdulillahnya nggak kambuh semenjak aku konsumsi ini. Jadi sebelum makan pagi tuh, sebelum makan pagi jam 10, aku minum madu hitam 2 sendok sama habatus sauda 2 kapsul. Habis itu nanti sorenya aku minum ini dulu sebelum makan. Dan ya buat kalian yang mau daya tahan tubuhnya lebih kuat, terus buat kalian yang emang sering sakit, menurut aku selain emang ubah pola hidup jadi lebih sehat, konsumsi ini deh, madu hitam sama habatus sauda, ini benar-benar ngaruh banget untuk kesehatan. Oh iya, untuk makan sorenya kalau aku nggak lapar-lapar banget, itu aku yang nggak makan nasi sama lauk, aku biasanya ganti makanannya dengan hoto atau enggak flame meal. Terus udah deh, di atas jam 6 sore aku udah nggak makan apa-apa lagi. Ini intermittent fasting itu bukan yang nggak boleh makan atau nggak boleh minum sama sekali, ya enggak. Tapi intermittent fasting itu selain di jam buka puasa kita, itu kita masih tetap boleh minum, tapi nggak boleh yang berkalori, nggak boleh minum minuman manis-manis. Pokoknya boleh minum air putih, boleh minum kopi tapi kopi hitam yang nggak ada gula, terus boleh minum teh tawar juga. Pokoknya yang penting tuh jangan ada gula sama jangan minuman yang berkalori aja. Untuk cheating day-nya aku ada guys, cheating day-nya itu aku di hari Minggu, itu biasanya aku makannya nggak beraturan. Kalau di hari Minggu kadang makan pagi tuh di jam 8 kalau lagi lapar banget, atau enggak makan malam gitu, makan jam 8, jam 9 makan malam. Tapi ya tetap walaupun cheating itu porsinya benar-benar aku perhatiin banget, jadi nggak yang berlebihan juga gitu. Tapi jam makannya aja yang emang agak berantakan kalau lagi cheating day. Apakah aku masih makan mie, masih makan junk food, masih makan goreng-gorengan, instan-instan? Masih, tapi sesekali aja, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali pas lagi cheating day aja gitu. Selebihnya aku makan sehat. Terus tips diet dari aku agar berhasil adalah yang ketiga, ini wajib banget olahraga. Ini hukumnya wajib ya. Yang gak diet pun emang wajib olahraga. Sebenarnya semua orang tuh wajib olahraga sih menurut aku untuk kesehatan tubuhnya. Karena guys, dengan olahraga terus makan makanan sehat itu tuh manfaat baiknya, efek baik yang kita rasainnya itu untuk jangka panjang. Makanya aku sangat menyarankan buat kalian yang diet ataupun tidak diet, itu wajib banget olahraga minimal 3-4 kali dalam seminggu. Olahraga apa aja yang kalian suka, nggak perlu berat-berat dulu. Apalagi kalau misalnya kalian mungkin obesitas, biasanya tuh jalan kaki dulu gitu. Boleh jalan kaki dulu seminggu 4 kali, 5 kali, jalan kaki 30 menit, 40 menit. Kalau aku pribadi, karena dari dulu keluarga aku tuh udah membiasakan olahraga ya, karena bapakku juga suka banget olahraga, terus ibu aku juga suka olahraga. Jadi aku emang suka juga olahraga gitu. Dan aku pribadi, aku lebih suka olahraga kardio. Aku olahraganya lumayan berat guys. Aku tuh olahraganya lari, terus atau enggak skippingan, atau enggak body combat. Pokoknya benar-benar berkeringat banget. Terus muay thai yang kayak gitu-gitu loh. Tapi semenjak berat badan aku mulai turun, aku tuh sekarang lagi rutin angkat beban, karena kan aku mau naikin massa otot aku. Ini juga disaranin sama Adera, apalagi misalnya kalau kita tuh mau fat loss ya. Apalagi untuk perempuan itu kan lebih cepat terjadi pengeroposan tulang ya guys. Tapi kalau misalnya kita dari masa mudanya ini, dari pas masih muda itu sering angkat beban, melatih otot-otot kita, itu
itu insya Allah tulang kita tuh juga akan lebih kuat. Pokoknya manfaat olahraga angkat beban tuh banyak banget, kalian bisa searching sendiri ya. Tips selanjutnya adalah banyak-banyak pelajari tentang pola hidup sehat. Bisa dari baca-baca buku tentang diet, I Hate Dietnya punya Kak Yulia yang ini, atau enggak kita yang sebagai umat muslim itu banyak belajar juga pola hidup sehat dari sudut pandang Islam. Karena kunci konsisten itu selain dari mindset, kita itu juga harus banyak belajar guys. Kita harus memahami kenapa sih kita tuh harus menjalankan pola hidup sehat, tujuannya apa. Aku lagi suka banget baca buku ini, Rahasia Sehat Nabi Muhammad yang Tak Pernah Sakit. Ini Masya Allah guys, bagus banget bukunya. Ini benar-benar ngejelasin tentang kesehatan dari sudut pandang Islam, terus tips-tips sehat ala Nabi Muhammad. Selain membahas kesehatan dari sudut pandang Islam, di sini juga ada sudut pandang dari sisi kedokteran dan bukti-buktinya. Kenapa Nabi Muhammad menganjurkan makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, terus penjelasannya secara medikal, secara kedokteran tuh seperti apa. Pokoknya ini benar-benar bagus banget guys. Dan semenjak baca buku ini, niat aku tuh lebih kuat lagi gitu untuk menjalankan pola hidup sehat. Intinya diet itu selain untuk kesehatan tubuh kita, ini tuh sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita udah dikasih tubuh yang sempurna sama Allah, masa sih nggak kita jaga. Aku tuh juga introspeksi gitu ke diri aku, karena selama ini tuh aku selalu berdoa minta diberi kesehatan, tapi akunya sendiri tuh tidak ikhtiar untuk sehat. Makan makanan yang nggak bener, terus abis itu nggak pernah olahraga, makanya sering sakit. Nanti pas sakit baru nyesel, baru nangis-nangis. Makanya nih menurut aku selain kita harus berdoa ya, berdoa semoga kita diberi kesehatan, kita pun juga harus ikhtiar guys. Jangan doa doang tapi nggak ikhtiar. Soalnya orang yang hidupnya sehat aja masih bisa sakit. Terus yang hidupnya nggak sehat, makan makanan sering nggak benar, terus abis itu nggak pernah olahraga, ngarep sehat walafiat seumur hidup. Gak mungkin, karena Nabi Muhammad aja tuh juga ada ikhtiarnya untuk sehat guys. Tips kelima yang terakhir adalah fokus aja sama diri kalian, gak usah terpatok sama orang lain yang ngasih tahu tips-tips diet cepat sebulan bisa turun 10-20 kilo. Itu jangan diikutin ya guys, karena belum tentu cocok sama kamu. Diet yang ekstrim-ekstrim yang langsung nge-cut karbo banyak banget, nge-cut makanan baik banget tuh menurut aku gak perlu diikutin, karena kan tubuh orang tuh beda-beda. Diet ekstrim yang turun berat badan cepat dalam waktu singkat itu biasanya naiknya juga cepat, dan itu nggak sehat untuk tubuh kita. Kita kan diet mau sehat ya, bukan buat sakit. Makanya diet tuh yang bener-bener aja deh. Buat kalian yang lagi diet, turun berat badan normal dalam 1 bulan itu adalah 2-4 kilo. Jadi kalau misalnya lebih dari itu terlalu ekstrim, menurut aku jangan diikutin. Apalagi diet-dietnya orang Korea, please banget. Pokoknya jangan ngikutin yang kayak gitu-gitu. Kalau kalian belum tahu cerita aku tentang waktu itu aku pernah diet dan hampir anoreksia, kalian harus nonton ya. Nanti aku taruh linknya di description box aku. Itu akibat diet ekstrim tuh kayak gitu. Aku makanya nggak mau kalian ngikutin diet-diet ekstrim yang ada di internet, diet-diet ngasal. Jangan kayak gitu. Patokan diet itu sehat atau enggak untuk perempuan bisa dilihat dari siklus menstruasinya. Kalau siklus menstruasinya masih normal, masih lancar-lancar aja, berarti dietnya sehat. Tapi kalau misalnya siklus menstruasinya itu nggak lancar, bahkan malah lebih lambat kayak gitu kan, malah terlambat menstruasinya, terus mensnya jadi lebih sedikit, berarti dietnya itu nggak sehat. Apalagi rambut rontok, terus kulit jadi kering, bibir kering segala macam, terus kulitnya jadi kusam, berarti itu diet nggak sehat dan kalian harus mengubah cara diet kalian. Jadi aku ngejalanin diet intermittent fasting dan olahraga rutin ini, alhamdulillah aku bisa turun 7 kilo dalam waktu 3 bulan, dari 59 kilo ke 52 kilo. Alhamdulillah ini diet sehat ya guys, hasil diet sehat tanpa obat-obatan. Nah guys, waktu berat badan aku 59 kilo, selain aku tuh udah panik karena itu udah mau 60 kilo, aku merasa itu udah kelebihan banget berat badan aku. Itu visceral fat aku tuh juga tinggi guys, di angka 5, dan itu udah beresiko kena penyakit berbahaya. Aku takut banget, jadi makanya aku diet dan aku turunin visceral fat aku juga. Nih ya, aku jelasin, visceral fat itu adalah lemak yang berada di sekeliling organ penting dalam rongga perut, dan itu bisa menyebabkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Alhamdulillah banget sekarang visceral fat aku udah di angka normal, udah di angka 3. Aku seneng banget setelah berjuang. Ya Allah, turunin visceral fat itu tuh lumayan susah guys. Jadi ketika visceral fat aku turun, aku bener-bener seneng banget. By the way, ini aku ngeceknya di tempat fitness aku ya guys. Normal visceral fat itu untuk wanita di angka 3-4. Kalau misalnya di angka 5, 6, 7,
8 itu udah sangat tinggi resikonya terkena penyakit-penyakit yang tadi aku sebutin itu. By the way, visceral fat tinggi itu nggak cuman untuk orang yang kelebihan berat badan aja, tapi untuk orang kurus pun juga bisa loh visceral fatnya tinggi kalau misalnya makan makanannya itu sering yang berlemak-lemak, terus yang berminyak-minyak, sering minum minuman yang manis-manis, yang ada rasa-rasanya, pewarna-pewarna segala macam, itu visceral fatnya bisa tinggi juga meskipun kurus badannya. Jadi hati-hati banget guys kalau visceral fat kalian tinggi, karena ini yang bisa nyebabin berbagai macam penyakit berbahaya. Jadi yuk kita sama-sama ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat untuk kesehatan diri kita ke depannya guys. Aku sendiri udah ngerasain manfaatnya, selain emang berat badan aku turun dan semenjak visceral fat aku turun, terus aku sekarang udah rutin olahraga, rutin bangun pagi juga, itu tuh metabolisme aku tuh jadi membaik. Yang paling penting adalah aku jadi gak gampang sakit. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, karena aku benar-benar dari kecil sering sakit guys, tapi semenjak aku melakukan ini, mengubah pola hidup aku jadi lebih sehat, aku udah jarang banget sakit. Dulu tuh ya guys, dari kecil setiap bulan aku tuh ada aja penyakitnya dan bolak-balik rumah sakit mulu, terus abis itu aku konsumsi obat-obatan mulu. Aku gak mau kayak gitu lagi, bener-bener capek banget, soalnya kalau sakit tuh gak enak banget, bener-bener gak enak banget deh. Makanya menurut aku mendingan capek-capek berjuang ngubah pola hidup kita menjadi lebih sehat daripada capek-capek bolak-balik rumah sakit. Walaupun nih ya kita udah berusaha banget untuk ngubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, tapi tahu-taunya kita dikasih sakit juga, ya udah nggak apa, emang itu udah kehendak Allah kan. Yang penting kita tuh udah ikhtiar dulu, setidaknya kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Jangan belum berusaha, nggak usaha apa-apa, nanti pas sakit ngeluh, jangan kayak gitu. Sebenarnya segitu aja sih tips dari aku. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Kalau kalian mau lihat terus perjalanan diet aku dan updatean aku tentang olahraga, resep-resep masakan sehat, masakan diet, itu follow TikTok aku ya di Sehat Bareng You, karena aku sering banget update di situ. Aku lupa ngasih tahu, aku tuh diet ini dan juga olahraga rutin ini aku bareng sama suami aku alhamdulillah udah turun 9 kilo dari 97, sekarang dia udah 88, alhamdulillah. Pokoknya buat teman-teman yang lagi diet atau lagi ngubah pola hidupnya menjadi lebih sehat, semangat terus ya. Percaya aja nggak ada yang sia-sia, apalagi ini ikhtiar kita untuk sehat. Oke, segitu video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih, dadah!